Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan leg kedua babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan mempertemukan timnas Indonesia yang akan menghadapi China Taipei. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali Mutai di leg kedua timnas Indonesia Mutai yang akan menghadapi China Taipei, di mana di leg pertama timnas Indonesia mampu mengalahkan China Taipei dengan skor tipis 2-1 Mutai. Dan itu skor 2-1 itu adalah skor Wangkong TV. Prediksi Wangkong TV Mutai. Sesuai prediksi Wangkong TV. Siap, benar sekali Mutai. Indonesia menang dengan skor akhir 2-1. Walaupun tentu ini skor 2-1 ini nggak jaminan dan tidak membuat cukup aman Indonesia menghadapi leg kedua, karena dengan skor 1-0 pun China Taipei, andai China Taipei mampu mengalahkan timnas Indonesia dengan 1-0, otomatis Indonesia akan terhenti dan tidak akan lolos. Kalah agregat ya. Gol tandang dan tandang, karena secara perhitungan gol tandang dan tandang akan dihitung. Jadi kemarin di leg pertama timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Dan nanti tanggal 11 nanti tim Cina lah yang akan bertindak sebagai tuan rumah, walaupun secara stadion sama-sama di status Buriram sama. Namun tuan rumahnya itu berbeda. Maka itu akan dihitung. Indonesia sekarang bertindak sebagai tim tamu. Tim tamu Oke, sekedar informasi Botai, karena di babak playoff ini walaupun di stadionnya di Buriram United, di leg pertama Indonesia selaku tuan rumah dan China Taipei selaku tim tamu. Dan untuk di leg kedua nanti Indonesia sebagai tim tamu dan China Taipei selaku tuan rumah Botai. Dan agregat gol itu dihitung Botai. Akan dihitung Botai. Andai kata nih Botai, China Taipei mampu mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0, berarti timnas Indonesia sampai di sini Botai. Gagal melaju ke babak kualifikasi. Indonesia bisa lolos dengan catatan Indonesia harus menang ataupun minimal seri banyak, ataupun bisa saja Indonesia lolos dengan Indonesia kalah. Namun dengan catatan Indonesia harus memasukkan di atas 2 gol. Di atas 2 gol. Dengan kalah tipis misalkan kalah 3-2, kalah 4-3, atau kalah 5-4 dan seterusnya. Kalah tipis dengan agregat tipis 1. Kalah selisih 1 gol berarti Botai. Andai kata walaupun kalah 3-2 Indonesia bisa tetap lolos Botai. Oke, kita tahu Botai di pertandingan di leg pertama Botai di menit-menit akhir timnas China Taipei mampu mencuri gol di menit-menit akhir Botai. Konsentrasi, kata Bu Utai, ini Bu yang selalu Bu Utai bilang, Botai, konsentrasi 100% Bu Utai. Ya, itulah kecolongan di menit-menit akhir. Inilah menjadi kadang menjadi PR lini pertahanan bahkan setiap tim, dan khususnya timnas Indonesia kadang kecolongan dari menit-menit akhir dan dari bola set piece. Dan itu pun yang diakui oleh tim pelatih dari China Taipei yang sudah mengantisipasi pola permainan timnas kita, yang selalu mengandalkan kecepatan namun agak sedikit lemah di bola-bola set piece. Itulah yang mereka pelajari dan terbukti mereka mampu memanfaatkannya kelengahan kita di menit-menit akhir. Itu pun diakui oleh salah satu center back timnas kita, yaitu Ibo Nepo. Konsentrasi ataupun bola set piece kadang menjadi kelemahan timnas kita. Konsentrasi harus terus diasah, harus PR buat STY seperti itu. PR buat STY, konsentrasi 100% Bu Utai menghadapi bola-bola set piece. Secara keseluruhan Bu Utai, permainan timnas Indonesia di leg pertama Bu Utai. Ya, secara keseluruhan permainan kita cukup dapat kemajuan, butuh sekitar 2,5 tahun mungkin. 2 tahun setengah, benar sekali Bu Utai. Indonesia mampu memetik poin penuh dan akhirnya kemarin tanggal 7 timnas kita mampu memetik poin penuh di laga playoff kemarin, dan ini harus dilanjutkan harus dilanjutkan nanti di tanggal 11 nanti dan dari segi permainan pun seolah-olah kita membuat Sinteyong itu membawa harapan baru, membawa harapan baru dengan berani
menurunkan beberapa mayoritas pemain-pemain muda, banyak pemain muda dengan muka-muka baru. Seperti kita tahu di depan banyak sekali ada pemain muda. Di situ ada Kuseriudo, ada Ricky Kambuaya, Iqbal Fikri, ada juga Witan Sulaiman, ada juga Nah, itu yang menjadi catatan. Ada 3 muka baru yang langsung diturunkan menjadi starting, dan penampilannya cukup mencuri perhatian, cukup cemerlang. Bahkan salah satunya menciptakan gol dan satunya lagi menciptakan assist, yaitu golnya Ramai Rumakik, pemain Persipura, dan yang memberi assist yaitu Miftah Anwar Sani, pemain dari Barito Putra, yang langsung memberikan assist kepada Ramai Rumakik dan langsung merasakan golnya sekitar menit 17 walaupun kedua pemain pada akhirnya sedikit mengalami cedera gangguan, bahkan Ramai Rumakik sekitar menit ke 27 atau 28 harus diganti keluar seperti itu. Begitupun dengan Miftah Anwar Sani, begitupun dengan Ricky Kambuaya. Itu dia Ricky Kambuaya walaupun secara permainan tidak menciptakan gol, namun permainannya kontribusinya cukup terlihat sekali. Dan itulah ketika terjadinya gol itu ketika Ricky Kambuaya ditarik keluar dibandingkan oleh Kadek Agung posisi Ricky Kambuaya ini sangat vital sekali kita tahu di menit-menit awal sampai Ricky Kambuaya digantikan tidak adanya serangan cukup mematikan kepada lini pertahanan timnas Indonesia tapi ketika Ricky Kambuaya digantikan Kadek Agung sepertinya belum bisa mengimbangi permainan yang harusnya diisi oleh Ricky Kambuaya Ya, itulah yang menjadi mungkin PR bagi tim pelatih timnas kita, konsentrasi khususnya di lini pertahanan dan menghadapi bola-bola set piece-nya, karena itulah yang menjadi titik lemah pertahanan kita, dan itulah yang menjadi dipantau ataupun dialati oleh tim-tim lawan. Salah satunya timnas Cina Taipei ini selalu menganalisa permainan kita yang mengandalkan kecepatan dan ada titik lemahnya, yaitu bola-bola set piece. Salah satunya mereka mengandalkan bola set piece karena mereka agak sedikit dari postur agak lebih tinggi dari tim pemain-pemain kita tentunya. Oke, dari segi permainan secara keseluruhan timnas Indonesia penampilan kemarin cukup memukau dan cukup mencuri perhatian. Sangat bagus sekali benar sekali menurut Bung Utai. Ketika kita menaruh satu striker di situ ada Kuseda Heriuda walaupun tidak mencetak gol, pergerakan tanpa bolanya yang selalu bilang pergerakan tanpa bolanya selalu merepotkan lini pertahanan lawan walaupun secara posisi timnas kita sekarang tidak bahkan dikatakan kehilangan salah satu goal getter yang kita punya Bambang Pamungkas. Generasi berikutnya seolah-olah kita kehilangan generasi sebagai striker nomor 9 lah seperti itu. Namun dengan era sepak bola modern dan sesuai mungkin dengan kemauan dan keinginan sang pelatih di era modern ini striker nomor 9 ataupun goal getter itu tidak jaminan begitu. Mereka selalu mengandalkan striker post lane yang selalu bisa bergerak ke kanan ke kiri ataupun bahkan ke belakang saling membantu penyerangan satu sama lain, rotasi antar pemain dari wing kiri wing kanan dan bisa mundur ke tengah. Seperti itulah perputaran dari antara Irfan Jaya, Yudo ataupun Kambuaya ataupun Ramai Rumakik di depan yang selalu bergantian, selalu memecah konsentrasi lawan ataupun pertahanan lawan. Karena tidak adanya striker murni emang benar sekali di era modern ini STY melihat mungkin kemampuan para pemain timnas Indonesia kita tahu di BRI Liga 1 sudah banyak sekali permainan-permainannya cukup memukau dan yang menjadi perubahan adalah di lini belakang juga. Lini belakang dengan formasi 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 kemarin dari segi formasi, bahkan di situ Rahmat Irianto lah yang menjadi tembok pertahanan. Fungsi Irianto sangat terlihat dominan di lini tengah pertahanan kita, bisa membantu orang pertama yang menahan penyerangan dan orang pertama juga yang memberikan
untuk serangan balik, counter attack yang cepat. Rahmat Irianto membantu penyerangan juga seperti itu. Visinya tidak ada habisnya. Visi permainan Rahmat Irianto sangat terlihat sekali. Itu pun yang diinginkan mungkin Coach Aji di Persibaya. Namun Rahmat Irianto di Persibaya yang selalu taruh seperti itu mungkin belum sesempurna ketika Rahmat Irianto membela timnas kemarin, Pak Jaki, seperti itu. Oke, menarik sekali Bung Utai, pertandingan antara timnas Indonesia Bung Utai yang akan menghadapi Cina Taipei Bung Utai. Di leg pertama Bung Utai, di leg kedua nanti Bung Utai, apakah ada perubahan Bung Utai? Karena kita tahu di leg pertama permainan timnas Indonesia cukup memukau dan cukup mencuri perhatian Bung Utai. Tentunya Pak Jaki, pertandingan pertama kemarin, di leg pertama kemarin akan menjadi gambaran bagi kedua tim, khususnya bagi kedua tim pelatih baik timnas kita maupun tim Cina Taipei. Dan dari segi permainan tentunya timnas kita, tim pelatih kita sudah mempelajari gaya permainan dari Cina Taipei dan pastinya akan terus mempertahankan permainan yang dibilang sudah cukup bagus. Sudah cukup benar sekali Bung Utai. Tentu dan yang sangat masih kurang harus terus dilatih ataupun diasah, dan itu pun yang harus diakui oleh tim pelatih timnas kita yaitu Sintayong, dan itu finishing Bung Utai. Finishingnya Bung Utai. Iya. Seperti itu. Tadi kita tahu Egy Maulana Fikri Bung Utai 6 kali percobaan ke gawang Bung Utai itu sama sekali tidak masuk. Gagal. Iya. Begitupun dengan peluang-peluang lain, peluang dari Abimanyu, benar sekali. Besroni, banyak sekali peluang-peluang kita yang harusnya bisa menjadi gol, namun gagal seperti itu Bang Jaki. Itulah yang harus terus tentunya diasah oleh tim lini depan kita Bang Jaki. Dan harus pertahanan dan harus dipertajam lagi. Dan dari segi pertahanan tentunya kita harus mengantisipasi dari bola serangan balik, karena kita tahu timnas Cina kemungkinan besar Bang Jaki akan mengandalkan counter attack yang cepat, dan salah satunya mengandalkan keunggulan mereka dari bola-bola set piece Bang Jaki. Maka kita harus seminimal mungkin menghindari pelanggaran yang tidak perlu, apalagi mendekati di kontak 16 Bang Jaki. Iya, benar sekali Bung Utai. Ketika Cina Taipei Bung Utai mencoba untuk gaya permainannya secara terbuka Bung Utai, disitulah timnas Indonesia bisa masuk ke lini pertahanan timnas Cina Taipei Bung Utai. Ya tentunya Bang Jaki, apalagi dengan pergerakan ngototnya Coach Heri Yudo. Yudo benar sekali Bung Utai. Ketika Yudo mampu memberikan assist kepada Evan Dimas Darmono, benar sekali. Bola cutbacknya itulah gaya ciri khas Evan Dimasnya keluar. Nah, itu dia Bung Utai. Melesakan golnya itulah gaya Evan Dimas di timnas Indonesia Bung Utai. Tidak terlihat, tidak banyak terlihat, tapi kontribusi Evan Dimas ini cukup vital sekali Bung Utai. Seperti dan selalu muncul pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat benar. Mungkin Evan Dimas ini bisa dibilang senior Bung Utai ya, dari yang lainnya Bung Utai. Sang kapten benar sekali. Pengalamannya mungkin di timnas Indonesia yang akan dibutuhkan oleh pemain-pemain timnas yang lainnya Bung Utai. Ya, seperti itu. Bahkan dari segi formasi pun Evan Dimas agak sedikit didorong ke depan, sedikit di belakang striker, diberi kebebasan. Benar sekali Bung Utai. Ada di belakangnya itu Rahmat Irianto dan Abimanyu ataupun Kambuaya. Benar sekali Bung Utai. Di depannya. Iya, menarik sekali Bung Utai pertandingan untuk nanti di leg kedua antara Cina Taipei yang akan menghadapi timnas Indonesia. Prediksi formasi untuk timnas Indonesia Bung Utai. Untuk formasi Bang Jaki, kemungkinan besar timnas kita akan tetap mengadakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Nadeo, sementara duet center back antara Fahrudin dan Iqbal Nepo. Di back sayapnya di situ ada Pratama Arhan dan Asnawi Mangko Alam. Di tengah di situ ada Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu dan Evan Dimas Darmono. Di depan di situ ada Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan Coach Heri Yudo Bang Jaki. Oke, itu dia prediksi formasi timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina Taipei. Bung Utai, prediksi Bung Utai untuk pertandingan nanti di leg kedua Bung Utai. Apakah timnas Indonesia akan lebih sedikit bertahan atau akan langsung menyerang Bung Utai? Ya, tentunya gaya permainan kita akan tetap seperti kemarin, langsung menyerang dan ingin mendominasi permainan dan berusaha menciptakan gol cepat tentunya Bang Jaki. Karena itulah ciri khas permainan kita, mengandalkan kecepatan pemain kita Bang Jaki. Dan walaupun dengan secara postur pemain kita sedikit di bawah pemain. Ya, benar sekali Bung Utai.
Taipei, namun dari segi kecepatan tentunya kita ada keunggulannya. Ada keunggulan, benar sekali. Dari segi pemain tentu mungkin saja tim pelatih ataupun Sintayong akan sedikit melakukan perubahan dengan menampilkan seperti kemarin yang belum ada kesempatan main, yaitu Witan Sulaiman ataupun menyimpan Ricky Kambuaya, langsung menurunkan Sahrian Abimanyu, ataupun langsung menurunkan Egy Maulana Fikri di depan. Nah itu dia Montai. Prediksi Montai, Egy Maulana Fikri langsung akan menjadi starter Montai. Ya, akan menjadi starter berduet dengan Witan Sulaiman dan Koseda Herida Montai. Ya, seperti itu. Kalau dari lini belakang kemungkinan besar di lini kiper bisa jadi akan bergantian menjadi, karena kemarin mungkin Emriandi kali ini mungkin bisa diberi kesempatan ke Nadeo ataupun Hernando ataupun sementara di duet center back bisa saja di situ Igbo Nepo berduet dengan Karudin ataupun Ryuji Utomo diberi kesempatan seperti itu. Sementara di back sayapnya bisa jadi kemungkinan besar akan tetap menggunakan Asnawi Alam ataupun Pratama Arhan. Iya, kalau Asnawi sepertinya tidak akan digantikan. Yang akan bergantian Miftah Sani ataupun Pratama Arhan. Dan di lini gelandang bertahannya Rahmat Irianto sepertinya tidak akan tergantikan. Ya, kemungkinan besar Rahmat Irianto tidak akan tergantikan. Dan dengan Evan Dimas. Kemungkinan besar yang bergantian antara Sahrian Abimanyu dengan Kadek Agung ataupun Ricky Kambuaya. Iya, benar sekali Montai. Dan di lini depan mungkin akan bergantian antara Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri ataupun Koseda Herida Montai. Karena di situ banyak sekali pemain-pemain cepatnya Montai. Ataupun bisa jadi kemungkinan besar bisa juga menurunkan Adam Alis menjadi yang Adam Alis Montai yang kemarin belum diturunkan. Benar sekali Montai. Adam Alis. Dan untuk rumah Kicin sendiri Montai, apakah kondisinya sekarang udah pulih Montai? Ya, ketiga pemain kita yang cedera semuanya hanya mengalami cederingan. Diungkapkan oleh pelatih fisik kita bahwa semua pemain sudah dalam kondisi yang cukup bagus dan kemungkinan besar siap diturunkan. Ramai ataupun Asnawi Mangulam ataupun juga dengan Miftah Sani dan Ricky Kambuaya Montai. Oke, menarik sekali Montai untuk pertandingan antara Cina Taipei yang akan menghadapi timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia untuk di leg kedua nanti Montai kita doakan sama-sama supaya Indonesia bisa meraih kemenangan Montai dan bisa lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Montai. Karena teman-teman sejauhnya Montai, tetangga-tetangga negara kita Montai sudah lolos duluan Montai. Tinggal timnas Indonesia Montai. Kita ini memperebutkan pot 4 kalau dari segi kebiasaan mungkin dulu kita selalu langsung lolos ke kualifikasi Piala Asia, namun sekarang karena dengan mungkin di bawahnya posisi kita di ranking FIFA, maka kita harus masuk kualifikasi itu harus melalui babak playoff dulu. Yang setelah kita masuk babak playoff ini masuk ke pot 4 nantinya, dan dari situlah akan mungkin diundi lagi. Benar sekali Montai. Kita doakan timnas Indonesia untuk berjaya di pertandingan selanjutnya. Di leg kedua bisa menang dan di babak playoff bisa di babak kualifikasi Piala Asia bisa lolos Montai. Bisa bermain bagus. Terbukti dengan kemarin kita berhasil mengalahkan Cina Taipei, ranking FIFA pun kita langsung naik 6 peringkat Pak Jaki. Iya, benar sekali. Dari 175 naik 6 peringkat menjadi 169. Benar sekali. Mudah-mudahan nanti menang dan terus menang. Terus naik lagi dan memperbaiki peringkat kita di ranking FIFA dan menjadi macan Asia kembali Montai, karena macannya sudah hilang entah kemana Montai. Biar kembali lagi Montai macannya Montai. Oke Montai, prediksi skor untuk pertandingan nanti Montai prediksi berapa ini? Untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi timnas kita mampu mengalahkan Cina Taipei Pak Jaki dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Oke, itu dia prediksi Montai prediksi dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV. Silakan isi di kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, cukup sekian dari kalian berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.